Sebelah sana. Ruku, Mas Dimas, mohon izin. Ini ruku ya. Saat ruku ini, mohon izin. Boleh? Ya. Ya, antum, bukan yang belakang. Bismillah. Jangan begini, sedang ruku. Imam, maju sedikit Mas. Mohon izin luruskan ya dengan meja ke sini. Ini datang. Datang terlambat misalnya kan? Masbuk. Kenapa terlambat? Yang lain kan bisa pas gitu. Anda harus terlambat. Jangan diulang lagi ya. Nggak baik seperti itu. Itu mulutnya ditutup pakai potongan aqua. Yang ada yang setengah liter itu kan? Yang ditutup itu cukup ke mulut kambing. Terus saya tanya, ini kenapa ditutup? Ini sakit kambingnya? Bukan sakit Gus katanya. Bukan sakit. Kenapa? Ini kambing baru kami bawa dari tempat kami beli. Kami tutup di sana mulut kambing itu dengan potongan aqua supaya di jalan dia tidak memakan yang bukan haknya. Itu saya berhenti dan keluar air mata saya. Allah, kami tidak menguasai jiwa kami tidak mampu mengendalikan diri kami, maka kami mohon kepada Engkau pemilik jiwa kami, bersihkan semua kotoran yang melekat pada jiwa kami, jadikan bersih dan jernih ya Allah keadaan jiwa kami, untuk memberikan respon positif dalam tindakan kami. Orang lain bisa tepat, Anda telat, kenapa? Ayo ya, kita coba sesuaikan. Saat imam sudah mulai bacaan salat, oke? 1. Ada 3 pertanyaan. Bila imam akan segera ruku, apakah saya boleh baca doa iftitah dulu, lanjut Al-Fatihah? Gini, ruku itu saya pernah jelaskan, itu seakar dengan kata rakaat. Berasal dari kata ruku. Artinya kalau imam sudah mendapatkan ruku ya, Allahu Akbar ruku. Lalu Anda ikut ruku. Nah, kalau Anda sudah ikut ruku itu artinya Anda dapat 1 rakaat. Paham ya? Dapat 1 rakaat. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika imamnya masih berdiri, terus tahu akan ruku dari bacaan jahar kelihatannya, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mau ruku nih, Anda datang, takbir. Allahu Akbar. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Kalau masih sempat baca Al-Fatihah 3 ayat saja. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung ke Al-Fatihah. Lewati iftitahnya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung takbir lagi kemudian ruku. Ikuti imam. Itu sah. Kenapa? Karena ukuran surah dalam Al-Quran yang paling pendek itu 3 ayat. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mengambil ukuran terpendek. Jadi kalau kita bacakan 3 ayat di Al-Fatihah ini sudah cukup langsung ruku. Tapi kalau imamnya ruku, Anda datang. Maka itu sudah selesai. Maka Anda langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ruku. Contoh, boleh? Depan. Bismillah. Silakan di sini menghadap ke sebelah sini saja ya, biar netral sedikit. Sebelah sana. Ruku, Mas Dimas, mohon izin. Ini ruku ya. Saat ruku ini, mohon izin. Boleh? Ya. Ya, antum, bukan yang belakang. Bismillah. Jangan begini, sedang ruku. Imam, maju sedikit Mas. Mohon izin luruskan ya dengan meja ke sini. Ini datang. Datang terlambat misalnya kan? Masbuk. Kenapa terlambat? Yang lain kan bisa pas gitu. Anda harus terlambat. Jangan diulang lagi ya. Nggak baik seperti itu. Ya. Sini. Oke, ini sudah ruku, fokus, ini datang. Maka cukup takbir, Allahu Akbar. Oke, langsung ruku. Allahu Akbar. Ikut ruku. Ya, dan nggak usah baca Al-Fatihah lagi, langsung ruku. Baik, cukup. Mohon izin, maaf. Nah, ini dalilnya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sungguh imam dijadikan untuk diikuti, faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Kalau Anda nggak bisa menjangkau bacaan imam karena imam sudah masuk ke rakaatnya berikutnya, ruku, maka bacaan imam sudah mewakili makmumnya. Jelas? Tapi jangan sengaja menunggu imam ruku. Belum ruku, masih panjang, tenang aja. Minum, begitu ruku. Allahu Akbar. Lumayan. Nah, ini nggak tepat. Ya, silakan. Syukran. Makasih. Mohon maaf ya. Paham ya? Nah, ini bagian pertama. Jadi itu 1, oke, 2. Atau saya langsung baca Al-Fatihah dan mengikuti imam ruku, sudah selesai saya jawab. Bila saya baca Al-Fatihah menyebabkan saya tertinggal ruku, apakah saya tidak usah membaca dan langsung mengikuti imam ruku? Bila seperti itu, apakah saya harus menambah rakaat di akhir karena saya baca Al-Fatihah? Karena ada yang bilang kalau berjamaah Al-Fatihah ditanggung imam. Oke, saya sudah jelaskan semua ya. Ya, pertanyaannya sudah selesai, sudah saya jelaskan keseluruhannya. Ada yang lain? Baik.
Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum saya baca. Jika kita berobat ke tempat semacam Pak Haji, mungkin Anda, bukan kita. Saya tidak ikut. Oke. Jika Anda berobat ke tempat semacam Pak Haji yang orang sebut, lalu Anda dikasih obatnya, air minum, doakan, apakah itu masuk syirik atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Tergantung. Jika Anda minta doa, tabarruk dengan doa itu, wasilah, supaya mohon berdoa, didoakan kepada Allah. Anda bisa berdoa sendiri, minta, ya, dan bisa saling mendoakan. Nabi kadang saling mendoakan dengan sahabat, doakan. Bahkan Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud datang sini, coba bacakan surat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Anda kan yang Nabi, tapi saya ingin mendengar bacaanmu. Sesama sahabat saling mendoakan, biasa, saling ketemu, doakan, itu biasa. Dan boleh, adabnya boleh. Anda ketemu ulama, minta doa. Dulu kami begitu, bertemu ulama minta doa, Syekh doakan kami. Sekarang agak beda, orang ketemu Ustaz minta foto. Ketemu ulama minta selfie deh. Lengkapilah dengan doa yang ditempatkan di hati, itu doanya. Ya, doanya minta doa kebaikan. Nah, boleh Anda silahkan kalau datang. Itu dalilnya diantaranya Quran surah ke-5 tadi, ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mendekat kepada Allah. Apa diantaranya? Kisah yang paling tepat untuk menjawab ini adalah tentang Al-Fatihah itu. Jadi ada seorang yang sakit tadi, ya, kepala suku di Arab, sakit kemudian zaman itu, lalu dia minta kepada para sahabat, ngutus ajudannya, ya, untuk bertanya, ada nggak yang bisa menyembuhkan? Kata sahabat, Allah yang sembuhkan. Datang didoakan dengan baca Al-Fatihah. Itu kan paling gampang. Ketika didoakan itu dengan baca Al-Fatihah, sembuh. Saat sembuh itu dikasihlah kemudian kambing beberapa ekor. Takut, dibawalah kepada Nabi. Ini indah sekali. Dilaporkan kepada Nabi. Karena takut kambing itu gratifikasi. Tuh, ini bagus sekali. Jadi takut, nih saya takut salah nih, dibawa ke Nabi. Nabi, tadi ada orang sakit, terus minta bantuan. Saya ingat ajaran Anda, baca Al-Fatihah, saya bacakan. Habis itu dikasih kambing begini. Nabi langsung senyum, ketawa, tabassama dhahikan. Gitu kan? Kurang lebih. Kata Nabi, tahu dari mana engkau Al-Fatihah bisa punya manfaat seperti itu? Maka kata Nabi, bagikan kambingnya, coba berikan aku bagiannya. Maksud Nabi, yuk kita nikmati sama-sama itu. Silahkan kita nikmati, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya dalil yang membolehkan kita datang minta doa misalnya. Ya, ke orang soleh, ulama. Tapi syaratnya kita pun berdoa dulu, minta sama Allah. Minta. Lalu Allah lebih senang kita minta kepada Allah dengan bahasa hati kita. Setelah itu kita berwasilah minta pada orang soleh yang baik, minta kebaikan. Lalu dia doakan kepada kita semua. Jelas sampai sini? Baik. Kalau ada yang khusus, semacam tertentu, ada pengaruh jin atau apa, biasanya dia diangkat tuh. Mengangkat sesuatu yang bukan dari tempatnya. Ini bukan dari tempatnya saya angkat, ini spidol. Tempatnya bukan dalam gelas. Lalu saya angkat. Jin, tempatnya bukan di tubuh kita. Kita angkat. Bahasa Arabnya, raka. Ya, raka yarka. Atau raka yaraki tarqiyatan wa ruqyatan. Maka disebut ruqyah namanya. Terus ya, ada ruqyah. Ruqyah itu macam-macam. Ada yang dengan bacaan saja. Ada yang dengan air misalnya. Air terus diminum. Ya. Ada yang dulu ruqyah terkenal sekali, orang soleh, dia sakit, punya anak sakit, sakitnya lumpuh semua. Nah begitu lumpuh ini orangnya baik sekali, kesolehannya nampak pada prasangka baiknya. Jadi semua yang datang prasangka baik aja. Malam-malam, Bu, bayangkan ada perampok datang tengah malam. Ini kisah ini sangat populer sekali. Perampok serombongan datang ke rumahnya. Karena prasangka baik ini dikira mujahid fisabilillah mampir. Dulu kan bukan kayak kita sekarang kan, rombongan mujahid dengan ini kan nggak kelihatan tuh. Malam-malam datang dikira mujahid. Begitu dibuka pintu, oh ahlan wa sahlan mujahid, masya Allah, silahkan masuk. Bayangkan perampok disuruh masuk. Disebut mujahid fisabilillah, datang. Akhirnya apa yang terjadi? Silahkan, duduk dulu, istirahat dulu, mandi dulu. Dimintalah berwudu semua. Tolong para mujahid silahkan berwudu dulu. Ya, wudu. Supaya apa? Salah satunya, ternyata di bawah keran itu dia simpan bejana untuk menampung air wudhu mereka. Ini kisah nyata, benar terjadi. Jadi bukan rekaan, di kisah nyata sampai riwayat kepada kita dan valid riwayatnya. Jadi orang-orang salaf dulu. Di begitu air wudhunya tumpah ke situ, dan dia melihat orang-orang perampok tadi, kok ada anak ini nggak bangun? Ya kata mereka ke bapak tadi, ini siapa? Ini anak saya, dia kena lumpuh katanya. Oh gitu, udah duduk, dijamu dengan makan semua. Udah rapi, suruh wudhu, makan, pulanglah mereka. Nah, begitu pulang, ini yang menarik. Beberapa pekan kemudian, datang lagi.
Dibuka lagi mujahid, katanya Masya Allah, Masya Allah. Yang buka siapa? Yang buka anak yang lumpuh tadi. Buka langsung, kaget loh. Kemarin kan lumpuh dia, sekarang bisa buka katanya kan. Lalu bapaknya keluar, nyambut lagi mujahid, Masya Allah, Masya Allah. Kami meraih keberkahan dari jihad Anda, Anda bayangkan. Karena positif thinking ya. Bertanya, ini kenapa bisa sembuh? Air wudhu, masih ingat gak air wudhu yang pernah engkau pakai itu dalam wudhu itu? Saya mandikan kepada anak saya, dengan izin Allah sembuh dia. Perhatikan ketika seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan berubah segalanya. Lalu perampok tadi kemudian terjatuh semuanya, nangis tersungkur, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nangis tobat di situ. Sebetulnya kami bukan mujahid, kami perampok katanya. Dan sebagainya. Tobat. Jadi bayangkan hanya dengan wasilah anak yang lumpuh dalam keadaan tadi dia menjadi mulia seluruhnya. Ya. Tapi ingat Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mendirikan NU tanggal 31 Januari ya 1926. Itu beliau dirikan NU, punya kitab 19 kitab. Di kitab kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman yang ke-12 paling kiri sebelah bawah. Ya, itu beliau sampaikan begini. Hati-hati. Wa minhum al-abahiyuna, hati-hati ada aliran yang menyimpang di tanah Jawa. Itu diungkapkan di tahun 1333 Hijrah. Sekarang 1431. Sudah berapa tahun? Ya kurang lebih 100 tahun lah ya. Kurang lebih 100 tahun. Kata beliau, ada aliran Abahyun. Siapa itu? Tokohnya itu ahli zikir. Zikir. Tapi cara zikirnya melahirkan kesimpulan yang menyimpang. Apa kesimpulannya? Kalau sudah dekat dengan Allah, fala yantabiqu alainal amru wan nahyu. Karena sudah merasa dekat dengan Allah dengan zikirnya, maka sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Di sholat sudah nggak berlaku lagi karena sholat itu masih latihan. Kalau zikir sudah dekat dengan Allah, nggak usah sholat lagi. Maka kalau Anda menemukan yang seperti ini, kata beliau, jauhi karena itu mengajak pada kesesatan. Anda datang tiba-tiba, ya mungkin panggilannya kiai gitu kan. Ya pakai jubah lebih lebar daripada Batman. Kadang-kadang kan tertukar lah sekarang. Sekarang atribut kiai dengan dukun itu disama-samain, ini susah gitu kan. Pakai. Datang, Anda konsultasi, nanya, Anda nggak tahu karena nggak tahu itu. Tiba-tiba waktu zuhur tiba, Allahu Akbar, Anda tanya, Pak Yai kok nggak sholat dulu kita? Ada ini. Kalau Pak Yai fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Kalau yang seperti itu tandanya dukun, tinggalkan, jauhi. Ya. Kata beliau disebut sesat, kata beliau ya. Ada kawan kami titip pertanyaan, baik titipkan jawaban kepada beliau. Dulu dia pencaharian utamanya jadi bandar judi. 2 tahun lalu dia tobat, alhamdulillah mau hijrah. Dia membuat bisnis kain yang bidangnya halal, sembako. Tapi sumber modalnya masih dari sumber judi. Waduh. Ya. Pertanyaan, apakah bisnis sembako tersebut otomatis haram juga? Jika ya, bagaimana cara membersihkannya? Sedangkan itu mata pencarian dia satu-satunya. Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan pertengahan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Hei seluruh manusia, sebelum engkau lahir, rezeki kamu telah aku tetapkan di langit dan aku janjikan akan diberikan. Kaidah pertama. Dikata Allah, rezeki kita itu udah teratur, nggak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang ditukar, tidak ada rezeki yang tertukar. Rezeki nggak ada yang tertukar. Jadi ini pun memberikan pesan kepada kita, jangan pernah mencuri. Jangan pernah mencuri karena buang-buang energi. Ya mohon maaf, nggak akan pernah rezeki kita diambil orang, pasti balik. Pasti balik. Hanya ada rezeki orang dititipkan pada kita, itu ada. Ada. Ini rezeki saya bukan minuman ini? Bukan. Rezeki saya itu kalau sudah masuk ke dalam kerongkongan saya. Mungkin ini rezeki orang, cuman di atas namakan saya saat ini ada di sini. Kalau saya nggak minum, kan yang minum orang lain. Bisa Mas Dimas, bisa yang lain dan sebagainya, itu kan? Oke, jadi yang pertama, jangan pernah kita berpikir untuk berbuat curang demi mendapatkan rezeki. Karena dengan yang baik pun akan dapat. Kalau Anda bisa mendapat dengan cara yang halal, kenapa mencari dengan cara yang haram? Paham ya? Makanya Allah batasi kita, jangan cari yang haram, rugi nanti kamu. Ya sudah, harus dikembalikan lagi kepada yang berhak. Setelah itu menderita juga. Coba bayangkan, bukankah kalau ada orang yang korupsi, ketahuan, ditangkap dia? Dikembalikan lagi kemudian apa yang didapatkan? Karena TPPU, ya tindak pidana pencucian uang diambil semua kan? Itu saking sayangnya Allah, jangan menyebar rezeki yang haram. Ambil semua, ambil semua, ambil semua.
Bahkan yang telah diinvestasikan pun tarik lagi, tarik lagi. Kenapa? Karena ini bersumber dari yang haram. Kalau yang haram berproses terus dipakai lagi kepada yang lain, maka haram akan menyebar keharamannya. Maka yang pertama, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut. Karena semua akan diberikan sesuai dengan janji Allah. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Oh. Hai semua manusia, kalau ingin dapat rezeki maka kerja. Ayo cari makan. Allah cuma minta bergerak aja, kerja. Kalau ada keluar dari diri kita untuk bekerja, bergerak aja, rezeki turun. Silakan kreatif, sekarang banyak kreativitas. Ada yang dengan peluit, 2.000, makasih Pak. 5.000, makasih Om. 10.000, makasih Bos. Tuh, dia jadi bos Anda tuh. Itu aja, sehari dapat berapa gitu. Ya. Jadi kalau bergerak sedikit aja, bergerak tuh dapat. Tapi ingat kata Allah, halalan thayyibah. Ambil dengan cara yang halal. Nanti yang halal itu, kalau Anda dapatkan, thayyibah, cari yang dibutuhkan. Ini yang kedua, ini yang sering banyak salah. Di banyak orang mendapat dengan cara yang halal, tapi thayyibat yang dipraktikkan. Thayyibah itu artinya keluarkan ya rizki yang kita dapatkan itu, kemudian beli yang kita butuhkan, yang bermanfaat untuk kita. Di pola konsumtif itu kata Al-Quran, kalau mau benar-benar yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000, tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Poinnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli. Si goreng kebun sirih yuk jam 11. Ya Anda tinggal misalnya di Bekasi pengen ke si goreng kebun sirih. Dipaksain padahal yang keliling banyak gitu kan. Kejar sampai ke sana macet-macetan. Nikmati aja, entah kita nikmati di sana. Nyampe sana tutup. Gak dapat apa-apa. Paham ya? Nah jadi itu poinnya. Jadi berusaha dengan cara yang halal, Allah kirimkan rezekinya. Apalagi Anda orang beriman. Kalau orang beriman, apalagi tadi hijrah, sudah tobat, itu seketika Allah jamin. Pindah surahnya, pindah ayatnya ke ayat 172. Quran surah kedua ayat 172. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita 13 menit menuju zuhur. Hei orang-orang yang telah punya iman. Kulu min thayyibati. Jangan pernah fikirkan yang haram. Ingat ya? Lihat sini. Kata Allah, jangan pernah fikirkan yang haram. Kalau Anda nggak pernah fikirkan yang haram, maka saya akan kirimkan ma razaqnakum. Kami yang kirimkan rizkimu, bukan engkau yang sulit untuk mendapatinya. Jadi orang beriman tuh kalau nggak pernah fikir yang haram, Allah cepat datangkan. Datang. Nanti berkahnya ditambah. Kalau berkah sudah tambah, dapat 100.000 pun sebulan cukup. Saya pernah ke Telas namanya. Telas tuh habis, di Google aja nggak ada. Anak saya yang kecil pengen gembala kambing. Jadi dia dengar kisah Rasulullah menggembala kambing, pengen kambing. Kita bawa ke sana. Di situ Pak Ibu, ada penggembala yang sebulan itu cuma dapat 100.000. 100.000. Tapi Allahu Akbar, saya berapa kali datang, lihat, merenung, netes air mata. Itu setiap datang, Pak, yang nggak ada tuh ada gitu. Musim buah ada buah, ikan dikeluarin semua, jamu kita. Terus saya tanya, di mana kambingnya? Di belakang katanya. Saya lihat kan, wah begitu dilihat bersih, putih, bersih, dirawat bersih. Tapi yang heran, itu mulutnya ditutup pakai potongan aqua. Yang ada yang setengah liter itu kan, yang ditutup itu cukup ke mulut kambing. Terus saya tanya, ini kenapa ditutup? Ini sakit kambingnya? Bukan sakit Gus katanya, bukan sakit. Kenapa? Ini kambing baru kami bawa dari tempat kami beli. Kami tutup di sana mulut kambing itu dengan potongan aqua supaya di jalan dia tidak memakan yang bukan haknya. Itu saya berhenti dan keluar air mata saya. Saya bilang, saya mengajar hampir tiap waktu, kamu yang praktekkan.
Banyak orang mendapat surga tapi Anda yang paling layak. Saya tutup mulut kambing ini supaya nggak makan yang bukan hak dia. Banyak orang hadir taklim, menjaga lisannya begitu sulit. Dia jarang taklim, kambingnya pun ditutup mulutnya. Untuk tidak makan yang haram. Makanya rezekinya Allah kirimkan. Baik 100.000 gitu. Gak pernah mengeluh ceria gini. Ada lagi orang penghafal Quran. Wah itu dahsyat itu juga. Jadi kalau Anda kunjungi, istrinya akan berkata, Alhamdulillah ya Allah Ustaz, Allah tuh baik sekali. Abi diberi rezeki banyak banget. Banyak tuh sebulan dapat 500.000. Banyak banget. Kalau Anda kunjungi itu ikan keluar, buah keluar. Apa kerja istrinya? Ngambil suluh di sawah, duduk, bikin, nyiapin ini. Tahu Anda? Istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya 30 juz. Anak-anaknya hafal Quran semua. Kalau kita membangun kedekatan dengan Allah tuh, yang lain kecil lah. Kecil. Bahkan saat harta itu datang tuh kita malah sibuk, nggak pakai itu gitu. Dah, kasih. Saya tuh kalau belajar ulama kita dulu tuh, Masya Allah. Ya, Kiai Haji Nur Ali tuh di Bekasi ada jalan Kiai Haji Nur Ali. Itu Pak, Ibu kalau taklim beliau ada amplop datang tuh kasih banyak tuh. Itu nggak banyak orang tahu. Malamnya dijajarkan begini. Santrinya dikumpulkan. Buka katanya, buka. Ada yang 5.000, yang 1.000, 10.000 sebagainya. Itu nggak pernah diambil oleh beliau. Kata beliau, ini 10.000 tolong berikan ke madrasah sana. Yang 5.000 anak yatim. Yang 1.000 janda-janda sekitaran ini. Santuni semua. Hidupnya berkah. Jangan takut, kalau Anda bisa mendapatkan yang baik, kenapa mesti berjudi? Nah, kalau Anda bisa berbuat yang halal, kenapa mencari yang haram? Kalau Anda bisa jadi orang soleh, kenapa berbuat salah? Tinggalkan yang buruk tadi. Nah, kalau pernah bertobat dan hijrah, alhamdulillah pertahankan tobat dan hijrah itu. Hijrah itu artinya meninggalkan total yang buruk-buruknya. Termasuk tadi hasil judinya, yang dipakai modal. Jangan dipakai modal. Sudah, keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya adalah berikan kepada yang sosial yang umum sifatnya. Setelah itu Anda coba bekerja. Kalau memang nggak ada sama sekali, Anda bisa gunakan itu untuk sementara, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadikan misalnya cari kerja, untuk dapat kerja itu boleh dalam keadaan darurat. Nanti setelah mendapatkan yang baik-baik, cukup itu ini keluarkan. Sambil pertambah sedekah, tambah infaknya, keluarkan zakat kalau sudah masuk ke dalamnya. Itu seperti itu akan menutup yang kurang-kurangnya. Walakum ru'usum ma qad salaf. Ya, yang dulu-dulu akan ditutup oleh Allah. Sudah selesai semuanya. Yang sekarang akan dibuka. Tapi kalau Anda jadikan andalan itu, maka itu tetap akan menanam perasaan buruk di dalam jiwa kita. Jadi kalau harta kotor itu masuk ke dalam tubuh kita, jadinya begini. Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Dia akan beredar dengan darah. Kalau masuk ke telinga jadi daging, dia akan menutup sumber kebaikan. Kalau ke mata, awas. Wa ala absarihim ghishawah, akan menjadi penghalang. Nanti kalau masuk ke dalam tubuh kita, fi qulubihim marad, ada penyakit, maka lengkaplah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau dimakan oleh keluarga, maka jadi bara neraka nantinya. Andanya mungkin merasa biasa, anak-anak mulai sulit diingatkan sholat, mulai sulit baca Al-Quran, mulai sulit menghafal dan sebagainya. Maka saran saya, kita doakan, kemudian kita support, jangan jadi cerita. Siapa teman kita itu? Yang konsultasi kepada kita, doakan. Anda apa? Support. Makanya persaudarakan. Saya tuh bingung, orang Islam sekarang hidupnya masing-masing, kenapa sih? Kenapa nggak bersaudara? Nabi itu kan mempersaudarakan. Khazraj dengan Aus. Ini saya pengen juga kajian musyawarah, teman-teman cobalah mengenal satu dengan yang lainnya. Terus saling support. Anda punya program apa? Support. Bisnis apa? Endorsein, barangin. Itu kenikmatannya itu terasa. Jangan takut rezeki Anda diambil. Gak akan tertukar. Gak akan tertukar. Jadi semuanya akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Gak usah takut. Gak usah takut. Ya, ustadz-ustadz juga demikian tuh. Jalan, saling bagi, mengajar, melengkapi dan sebagainya. Itu saya sarankan seperti itu. Jadi yang bertanya ini kalau ada kesulitan kita respon. Mungkin dititipkan kepada kita, mungkin kita bisa memberikan solusi. Jelas ya? Sekira itu kita ada 7 menit sekira. Saya jawab yang terakhir ini. Setelah itu kita berdoa dan siap-siap menunaikan salat berjamaah insyaAllah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair atas kesempatannya. Allah semoga Allah muliakan Anda. Ketika saya masih tinggal di Oman, guru ustadz, anak saya yang laki-laki berasal dari Ghana, menerangkan bahwa iftitah itu bagian dari kunci dari salat yang akan dimulai. Maka menurut ustadz tersebut surat iftitah, okay, dibaca sebelum takbir. Beliau mazhab ibadi. Oh, pertanyaan apa yang harus dilakukan anak saya, teman-teman yang diajak salat berjamaah ketika ustadznya baca iftitah dahulu sebelum takbir? Tidak ya. Ibadi itu termasuk yang tidak diakui. Saya sudah pernah ke Oman dan saya tahu mazhab di sana apa saja. Ibadi ada,
Sunni ada, Syiah juga ada. Di pertengahan yang punya Masjid Biru itu saya sudah pernah kunjungan ke sana. Jadi Ibadi termasuk di antara paham yang tidak diakui, ya tidak diakui dalam sistem mazhab fikih dalam Islam kekinian yang mainstream. Ya karena itu menurut saya kembalikan kepada yang Sunni yang sudah diajarkan kepada kita semua. Nah sumbernya bukan karena Ibadi, Sunni atau yang lain, sumbernya itu petunjuk dari Nabi. Hadisnya bagaimana? Ayatnya bagaimana? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-43, wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian salat. Bagaimana menunaikannya? Maka diikuti dengan mengikuti petunjuk Nabi. Maka turunlah Quran kemudian surah ke-3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, kalau kalian cintai aku, ikuti bagaimana Nabi mengajarkan. Nah, seperti apa Nabi mengajarkan salat? Karena kalau nggak diajarkan, kita nggak bisa meniru. Maka buka hadis Muslim nomor hadis 397, buka Al-Bukhari nomor hadis 711. Dari kisah siapa? Sahabat Abu Hurairah. Siapa yang menunjukkan? Khalid bin Rafi' Az-Zuraiqi. Bagaimana bunyinya dari Nabi? Bunyinya kurang lebih begini. Ya, idza qumta ilas shalah, kalau kamu pengen sempurna salatnya, asbighul wudu, sempurnakan wudu. Wudu sempurna. Wudu dulu. Fastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbir. Setelah takbir diajarkan baca iftitah. Ada 9 jenis doanya. Ada yang pendek, ada. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ada. Ada misalnya yang gabungan, ada yang agak panjang, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini satu doa. Satu doa. Kalau Anda bacakan lagi wajjahtu, itu doa-doa digabungkan jadi satu. Ya. Ada 9 jenis doa iftitah itu, panjang sekali. Yang panjang, pendek. Kenapa ada pendek, menengah, panjang? Supaya sesuai kondisi. Jadi kalau kita sedang buru-buru di perjalanan, di airport misalnya, atau di stasiun, kita sedang menunggu misalnya kereta atau pesawat sedang tunggu, jangan yang panjang-panjang. Yang sedang aja yang pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, langsung Al-Fatihah. Kan? Atau kita bacakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dah, langsung Al-Fatihah. Ya, pendek sekali. Pendek sekali. Ya, jadi begitu kita kemudian bacakan, masuklah Al-Fatihah. Tsumaqra Fatihatul Kitab, kemudian baca Al-Fatihah. Tsumaqra ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacakan apa yang paling ringan yang bisa kita bacakan. Surat pilih setelah Al-Fatihah. Summa falyarkas, setelah itu kemudian kamu ruku. Ya hatta tatma'inna raki'an. Jangan dulu kamu bangun sampai kamu tenang rukunya. Semuanya lengkap. Dijelaskan dari awal, dari wudu sampai salam selesai. Dan tidak pernah dijelaskan oleh Nabi baca iftitah sebelum takbir. Ya, iftitah itu tempatnya setelah bertakbir. Takbir baru iftitah. Adapun Anda ingin baca bismillah sebelum takbir, boleh. Mengambil hadis umum. Apa hadis umumnya? Kullu amrin dzibalin yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus nilai pahalanya. Ustadz, tapi kan Nabi nggak contohkan. Tahu dari mana? Nabi nggak contohkan. Itu bukan nggak dicontohkan, saking jelasnya nggak usah dicontohin lagi. Paham? Pernah Anda lihat Nabi makan apel habis baca bismillah? Pernah Anda lihat Nabi baca pakai pakaian baca bismillah? Tidak ada hadis contohnya. Tapi kalimat umumnya ada. Untuk makan baca bismillah, makan apa saja. Gak usah dirinci. Jadi semua perbuatan baik itu dalilnya. Jelas ya? Tapi sholatnya dibuka dengan takbir. Baru dimulai hukum sholat itu saat dibuka dengan takbir. Ditutup kemudian dengan salam. Kalau digoda setan, ta'awudz ada. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Makanya ada orang sebelum sholat baca ta'awudz. Ada yang baca An-Nas. Karena dia berdoa minta supaya setan dijauhkan dari pengaruhnya saat sholat. Paham di sini? Baik ya, saya kira seperti itu yang kami terangkan. Semoga ada manfaatnya. Kalau apa yang saya sampaikan ada benarnya, itu hanya titipan saja dari Allah untuk diamalkan. Tapi kalau salah, berarti memang mutlak dari kekurangan ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Anda bisa share kembali dengan ustadz-ustadz yang lain, belajar dengan mereka, dan dapatkan nilai-nilai kebaikan yang kiranya bisa menambah wawasan kita semua. Pesan saya, jangan saling mencela, jangan saling merendahkan, belajar yang baik, saling tolong-menolong dalam kebaikan, bersahabat yang baik. Mungkin itu yang bisa memberikan hidayah dalam hidup kita. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa hidup kita itu terbatas. Suatu saat pasti pulang. Sekali-kali sebelum tidur, coba rasakan mungkin tidur saya yang terakhir. Lihatlah ke cermin, pantas kan jadi ahli surga. Kalau sudah paham dengan itu, maka segera perbaiki diri. Kalau punya titipan di rumah, ada istri, ada suami, ada anak-anak, maka coba pikirkan, masa iya antum ke surga anak-anak tertinggal? Maka berubahlah dengan baik. Ya, berjamaah dalam kebaikan, dan itu semua akan ringan untuk dilakukan. Bismillah mulai. Kalau sadar akan wafat, pasti tidak akan main-main dalam hidup. Itu satu.
Yang kedua teman-teman, saya ingin teman-teman tuh dan kita semua lebih bersaudara dengan baik. Bersaudaralah dengan baik sehingga kita bisa share nilai kebaikan itu lebih mudah untuk dikerjakan. Kalau ada yang kurang dari teman-teman, jangan diekspor kekurangannya. Kita ajak dalam kebaikan. Minimal doakan dalam sujud kita di tengah malam supaya dapat kebaikan. Yang ketiga bersabar, setiap orang punya ujian. Ada ujian di keluarga, ada ujian di pekerjaan. Bukan cuma Anda aja yang punya masalah. Nabi dulu punya masalah. Semua Nabi punya masalah dan lebih besar daripada kita. Nabi Ayub sakitnya nggak seperti kita, lebih parah. Nabi Muhammad dilempar kotoran, Nabi Muhammad dilempar batu. Masa kita cuma dilempar kata-kata kemudian langsung turun dan tidak mau kembali jadi baik. Yang terakhir, berbekal. Ya, sekarang saya insya Allah bahagia sekali. Jadi kita buka karantina itu hafalan. Kita ajarkan metode taisir yang Allah titipkan. Itu senang sekali lihat anak-anak ada yang 9 tahun, 12 tahun, 17 tahun, sampai yang 46 tahun. Ada ikut menghafal Quran. Yang paling indah 24 hari hafal Quran 30 juz. 25 hari, ada yang 30 hari. Jadi begitu selesai, pada nangis tuh. Ya, nangis terus nelpon orang tuanya. Orang tuanya datang, nangis semua. Ada ya Allah, ya Allah. Itu luar biasa. Pokoknya kalau dapat sesuatu tuh kalau kita punya amalan baru dan kita menuntaskannya ada perasaan tuh indah dalam hati kita. Ayo coba mulai. Yang mau saya sampaikan, orang lain sudah mulai, jadi kalau Anda nggak mulai, Anda tertinggal. Tertinggal. Ayo mulai. Anak-anak lihat sekolahnya di mana, ajarin sholatnya. Cari sekolah yang bagus, fisikanya, matematika, tapi sholatnya juga bagus. Qurannya bagus. Supaya ada pengaruhnya, ada ketenangan di hidup. Nih ya, Anda sedang capek, terus Anda pulang ke rumah, anak Anda yang 4 tahun, itu sedang baca Quran. Walaupun cuma Al-Ikhlas, itu tenang hati Anda. Ya, ayo mulai, dan semoga Allah muliakan kita semua. Apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu semaksimal yang saya bisa lakukan. Ya, kalau saya sudah menyerahkan semuanya, Anda belum berubah juga, saya tidak tahu dengan cara apa lagi saya harus memberikan motivasi kepada Anda semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, mohon sayangi kami ya Allah tanpa kecuali. Jika ada pendosa seberat apapun dosanya, ya hadir di tempat ini atau jauh dari kami, maka mohon ya Allah dengan segala rahmat-Mu keikhlasan amalan mereka. Mohon ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa mereka. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di tempat ini khususnya, hadir dengan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Duhai Allah, mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah dirundung kesulitan di pekerjaannya, di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, dengan segala keikhlasan amalnya, jangan biarkan dia keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah mudahkan segala urusannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon dengan ketulusan hijrah dan kebaikannya, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma asli ahwala ma yuqarribuna ila ridhaka ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kami ingin berubah jadi orang baik, kami ingin berubah menjadi soleh dalam pandangan-Mu, maka mohon kuatkan niat kami ya Allah. Berikan kami bimbingan untuk berubah lebih baik daripada pandangan-Mu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, kami tidak menguasai jiwa kami tidak mampu mengendalikan diri kami, maka kami mohon kepada Engkau pemilik jiwa kami, bersihkan semua kotoran yang melekat pada jiwa kami. Jadikan bersih dan jernih ya Allah keadaan jiwa kami untuk memberikan respon positif dalam tindakan kami. Allahumma idza kana hadzal yaum ya Allah min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Duhai Allah, jika memang masih terbentang luas kesempatan untuk hidup, beraktivitas bagi kami dari mulai saat ini, maka mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaum ya Allah min akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon jika pun memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup di muka bumi ini, di dunia ini, kami mohon ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin ya arhamar rahimin wa qawwi lisanana kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, kami ingin wafat dalam keadaan muslim dan kami ingin saat wafat nanti ya Allah dalam sakaratul maut untuk mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mohon terima amalan kami, terima sakaratul maut kami dalam keadaan yang tenang dengan kalimat-Mu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ya Allah auladana, ya Allah anak-anak kami ya arhamar rahimin, anak-anak kami ya Allah berikan bimbingan kepada mereka agar dapat memberikan mahkota kepada kami di akhirat nanti, agar amalan mereka memberikan syafaat kepada kami dengan izin-Mu ya arhamar rahimin.
Jauhkan mereka dari pengaruh buruk di lingkungan mereka, ya Allah. Jika kami wafat dan mereka masih hidup, maka mohon lindungi mereka, ya Allah. Perhatikan mereka, ya Allah. Mereka yang kau titipkan kepada kami, jangan jadikan beban kami, ya Allah, di hari kiamat nanti saat menghadap kepadamu. Allahumma alhiqna bis salihin wa alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kami mohon di akhirat nanti pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, orang-orang saleh, orang-orang jujur, para syuhada. Allahumma akhi bainana ya arhamar rahimin. Ya Allah, persaudarakan kami yang hadir pada saat dalam kebaikan dan rahmat-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari kehinaan, ya Allah. Tenangkan kehidupan kami, rumah tangga kami. Jauhkan dari perbuatan yang dapat mengundang siksa dan murka-Mu, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiqna li na'mal ma ta'allamna, ya Allah. Berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari agar dapat mendapatkan ridha dan rahmat-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kekurangan yang mungkin didapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.